Halo, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kita memasuki video kelanjutan daripada sebelumnya mengenai rangkaian listrik. Kali ini kita akan memasuki hubungan seri dan paralel. Nah, sebelum menonton video ini, ada baiknya Anda menonton dulu ya pembahasan ringkas ya yang mendasar mengenai hukum Kirchhoff yang pertama dan kedua di video sebelumnya. Karena akan digunakan di dalam video ini. Nah, untuk rangkaian seri, misalkan saya menggunakan rangkaian sebagai contoh berikut. Ada sumber tegangan, saya langsung kasih angkanya saja. Ini misalkan total ada beberapa baterai yang secara seri 18 volt misalnya ya. Dihubungkan ke dua hambatan ini ya, di mana hambatannya ini adalah 6 ohm, ini 3 ohm. Nah, ini karena rangkaian tertutup, ada arus yang mengalir, lalu di sini ada I ya, dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, untuk menganalisis ini tentu saja mudah sebenarnya, tapi saya mau ubah rangkaian yang rumit, di mana hambatannya ada banyak, cukup kompleks misalnya ya, kalau ini kan masih sederhana ya, ke hambatan yang lebih sederhana, misalkan hanya satu komponen, seperti ini. Ini penting sekali karena menyederhanakan hambatan menjadi satu hambatan saja, ini akan memudahkan kita untuk mencari perhitungan. Oke, tujuan kita mengubah dari bentuk ini ke bentuk yang ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat ya. Berdasarkan pembahasan di video sebelumnya, saya sudah katakan bahwa untuk rangkaian seri, ya bahkan kita sudah buktikan ya, untuk rangkaian seri seperti ini, di mana rangkaian seri itu definisinya adalah kalau ada arus yang masuk ke jalur ini, dia nggak akan pecah ya, tidak akan terbagi arusnya, tapi arusnya tetap akan sama. Jadi arus yang mengalir di 6 ohm akan sama dengan arus yang mengalir di 3 ohm, yaitu I ya. Dengan demikian, 6 ohm dan 3 ohm adalah seri hubungannya. Nah, di sini hubungan yang seri ini akan didistribusikan sumber tegangan ini ke masing-masing hambatan ini. Nah, sebut saja ini adalah V, ini V1, ini V2. Maka beda potensial di sini V1 ditambah dengan V2 harus sama dengan ini, V. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa kalau seandainya bentuk ini bisa diubah ke bentuk yang di bawah, ya, maka I dikalikan R yang cuma satu ini, R total, I kalikan R total, itu sama dengan, ya, atas ini, I dikali R1 tambah I dikali R2, itu adalah V1 dan V2 masing-masing ini. V1, I kali R1, V2, I dikali R2. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan ingat, bentuk yang di atas dan yang di bawah, ini secara gerakan arus, ini sama, yaitu seri. Jadi I di sini adalah I di sini, adalah I di sini sama semua, sama dengan I di sini. Jadi I ini adalah sama semua. Jadi saya bagi dengan I di ruas kiri, saya bagi dengan I di ruas kanan, saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, untuk rangkaian seri seperti ini, ya, kalau saya mau menyederhanakan hambatannya, saya tinggal jumlahkan hambatannya masing-masing ini. Saya lalu bisa dapatkan satu hambatan total yang boleh menggantikan hambatan ini ya. Jadi semua yang kompleks ini, misalnya ada dua hambatan, saya gantikan ya sistem ini menjadi dengan suatu hambatan pengganti yang lebih sederhana dibandingkan ini. Nah, bentuk ini kan sederhana ya, cukup analisis V dengan R di sini dapat I-nya. Tujuan kita di situ ya. Nah, tetapi ada kasus yang lain ketika misalkan I-nya ini bercabang. Ya. Misalkan kasusnya adalah paralel. Jadi kita dapat bentuknya seperti ini. Saya langsung kasih angkanya saja ya supaya langsung kelihatan nanti. Contohnya misalkan ini 18 volt ya. Lalu kemudian ada arus masuk sini. Ternyata arusnya harus pecah ya, terbagi, didistribusikan. Jadi arusnya yang didistribusikan. Maka I1 akan mengalir ke 3 ya, akan ke sini. Lalu yang ke bawah adalah I2 akan mengalir di 6 di sini, lalu akan ketemu lagi, maka dia akan ditotalkan kembali I1 ya, ditambah dengan I2, hasil adalah kembali lagi ke I. Ya, yang adalah ini juga. Oke. Nah, sekarang sistem ini saya mau ganti dengan bentuk yang lebih sederhana, di mana itu hanya punya satu hambatan saja.
ya. Seperti ini. Jadi mirip dengan seperti ini ya. Kita hanya saja kita ingin mengubah dari bentuk yang paralel ya, di mana R ini kita jumlahkan menjadi hambatan pengganti yang ekuivalen ya. Di mana kalau ini bisa diubah ke sini, kita bisa analisis dengan sederhana. Oke, kita ingat bahwa di dalam kasus ini ada arus yang terbagi. Jadi anggap di titik ini ya, ini titik A misalnya ya. Di titik A ada I, lalu pecah menjadi I1 dan I2. Nah, ini kita bisa gunakan analisis hukum Kirchhoff yang pertama. Ya, arus yang masuk I harus sama dengan total arus yang keluar, I1 tambah I2. Maka kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, perhatikan ya, untuk bentuk yang ada di sebelah kanan ini, I1 ya. I1 ini ya sama I2 ini gitu ya. Dan juga sebelah kiri, ini ada I ya. Nah, kalau kita melihat di bentuk yang sederhana ini, ingat ini kita diubah ke bentuk ini, di mana ini bentuknya ekuivalen dengan yang di atas ya. Maka I ini bisa kita dapatkan dengan mudah dibandingkan kalau di atas kan. Ini kan sudah langsung R total, ini ada V-nya, maka I-nya langsung V dibagi dengan R total ini, langsung dapat I-nya. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini, ya I ini adalah V ya dibagi dengan R total, sebut saja RP, karena ini adalah R total dari paralel. Ini kan ada P di sini ya, maka saya tulis RP. Nah, sama dengan, perhatikan bahwa ya, ketika ada kutub positif ini, saya hubungkan ke sini, ya titik ini, berarti kan potensial di sini sama potensial di sini sama ya, karena nggak ada arus, karena nggak ada hambatan maksud saya ya, nggak ada hambatan di sini. Jadi potensial di sini sama, potensial di sini sama, potensial di sini sama, sampai di sini potensialnya sama, ya. Lalu ini kutub negatif ya, potensial di sini sama dengan potensial di sini, 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 ya. Jadi beda potensial dari titik ini atau beda potensial titik ini kurang beda potensial ini diselisih dengan potensial ini, kita akan dapat beda potensial ini kan 18 volt. Sama saja dengan selisih potensial di sini dikurang dengan potensial di sini. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi beda potensial titik ini dengan titik ini itu sama saja dengan 18. Atau saya boleh juga agak ke atas sedikit. Potensial di sini kan sama dengan di sini. Ya, potensial yang di titik ini sama aja potensial di sini ya, karena nggak ada hambatan kan. Berarti selisih potensial titik ini dengan potensial di titik ini atau beda potensial di hambatan ini itu sama saja beda potensial di yang bawah sini. Karena yang di bawah ini kan titik ini potensialnya sama dengan di sini, sama dengan di sini. Sedangkan di titik ini potensialnya sama dengan di sini, sama dengan di sini. Jadi beda potensial antara titik ini dengan titik ini ya, sama saja dengan beda potensial 18 volt ini. Jadi beda potensial di sini 18 volt, beda potensial di sini 18 volt. Bahkan ketika ini digabungkan menjadi R total, beda potensial di sini juga 18 volt. Nah, lihat aja ini kan 18 langsung terhubung di sini. Berarti ini 18 volt. Oke. Berarti I1 sama dengan V1, V di sini dibagi dengan hambatan di sini juga, R1. Berapa V1-nya? V. Karena paralel tegangannya beda potensialnya sama. Tambah dengan I2. I2 adalah V2 per R2, di mana V2-nya adalah V juga. Karena kalau ini 18 volt, berarti titik ini dan titik ini beda potensial 18 volt. Titik ini dengan titik yang di bawah beda potensial 18 volt. Titik ini dengan titik yang di atas juga beda potensialnya 18 volt. Jadi hambatan yang saling paralel seperti ini terhadap sumber tegangan beda potensialnya sama, ya. Nah, ini V-nya sama, V-nya sama, V-nya sama. Sebelah kiri saya bagi dengan V, sebelah kanan saya bagi dengan V. Maka saya dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Seper R paralel atau R yang total yang kita mau cari ini ya sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seterusnya. Kalau hambatannya ini ada banyak secara paralel gitu ya. Kalau cuma 2 berarti seper R1 tambah seper R2.
Kalau yang tadi nih, kalau cuma 2 ya, kalau untuk seri kan berarti tinggal dijumlah R1 tambah R2 saja. Tapi kalau serinya ada 5 hambatan, berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Kalau ada 5 hambatan, dihubungkan seri, ya. Jadi kita sudah mendapatkan ya, dengan mudah. Nah, kalau untuk soal yang di atas ya, sekarang kita coba lihat ya, kita analisis ya. Ini saya pinggirkan ya, ini saya pinggirkan dulu. Oke. Nah, kita lihat kasus yang pertama dulu, yang ini. Nah, kasus ini ya, kalau kita lihat saya mau cari R totalnya dulu. Berarti R total adalah R seri sama dengan 3 ditambah dengan 6 adalah 9 ohm ya, hambatannya. Maka I itu adalah V total per R seri. Berarti I-nya adalah 18 dibagi dengan 9, 2 ampere. Ya. Dengan demikian, kalau strukturnya seperti ini ya, yang sudah sederhana seperti ini, berarti R totalnya, nah di sini ya, berarti I-nya adalah 2 ampere, R totalnya, RS-nya ini adalah 9 ohm. Nah, kalau saya mau cari V di sini, V1 sama V2, itu bagaimana? Tinggal kita gunakan V1 sama dengan I ya, karena I-nya kan sama ya. Karena arus yang mengalir di sini, ini karena seri kan I-nya tidak terbagi ya. Berarti sama, ini juga sama tuh. I-nya sama dengan I yang mengalir di sini. Berarti di sana adalah I dikalikan R1. Di mana I-nya sudah dapat yaitu 2 ampere, R1-nya adalah 6. 12 volt. Sedangkan V2 dengan cara yang sama, karena I-nya besarnya sama ya, karena seri ya, dikalikan R2, saya dapat itu adalah 2 dikalikan 3, yaitu 6 volt. Nah, perhatikan hubungan ini. Ternyata kalau 12 ditambah dengan 6, itu sama dengan V total sumbernya 18. Jadi sekali lagi, hubungan seri ini akan mendapat distribusi daripada si beda potensial sumber. Jadi beda potensial sumber ini akan terbagi di antara dua hambatan tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau paralel ya? Ini kan tadi kalau dia bentuknya adalah seri. Nah, kalau paralel seperti di sebelah kanan ini, kita bisa jumlahkan menggunakan bentuk yang tadi ya. Kita mau jadikan seperti ini, maka saya bisa tuliskan ya, total hambatannya adalah 1/R paralel sama dengan 1/, hambatan yang pertama adalah 3, ditambah dengan 1/6. Nah, perhatikan ya, ini kan kita bisa samakan penyebutnya ya, menjadi 2/6 ditambah dengan 1/6. Hati-hati di sebelah kiri ini seringkali salah, ini masih 1/RP, bukan RP ya, masih 1/. Jadi ketika kita jumlahkan ini menjadi 3/6, sebelah kiri masih 1/RP. Maka RP dibalik ya, RP/1 ini sama saja 6/3. Ternyata ini adalah 2 ohm. Jadi, sekarang kita dapat bentuknya sudah sederhana seperti ini, di mana R totalnya ini adalah 2 ohm. Saya bisa dapat I-nya sekarang kan? Maka I-nya itu adalah V sama dengan I dikalikan R total, di mana V-nya 18, I-nya kita mau cari, R-nya adalah 2, sehingga kita dapat I-nya adalah 9 ampere. Nah, bagaimana kita mencari, ini kan kita udah tahu ya, beda potensial ini 18 volt, beda potensial di sini pasti juga 18 volt ya, beda potensial di sini 18 volt. Bagaimana dengan arus yang mengalir di sini masing-masing? Nah, cukup kita melihat yang pertama yang di atas dulu ya. Yang di atas itu berlaku V1 sama dengan I1 kali R1 ya, yang di atas ini. Ya. Maka V1 kan sama dengan 18. Karena ingat ya, kalau paralel beda potensial sumber, karena saling paralel dengan ini dan ini, berarti ini semua sama 18 volt, 18 volt. Potensial di R1, V1 adalah 18 volt juga. Sama dengan I1 kita mau cari dikali dengan R1 nih. R1-nya adalah 3 ya. Jadi I1 sama dengan 18/3, 6 ampere.
Bagaimana kalau kita cari yang 2? Sama juga. V2 sama dengan I2 dikali R2. Di mana V2 juga 18, karena kan saling paralel ya. I2 dikali dengan R2-nya adalah 6. Maka saya dapatkan, ya di sini ya, I2-nya adalah 18 bagi 6, 3 ya. 3 ampere. Nah, perhatikan ini. 6 ampere dan 3 ampere. Jadi 6 tambah 3, ini kan berarti ada arus mengalir ke sini 6 ya, tuh. 6 ampere, ada mengalir yang kedua ini 3 ampere. Kalau kita lihat apa hubungannya dengan I total di sebelah kiri, itu adalah 9. Yang ini. Berarti betul ya, 6 ditambah 3, 9. Ya, jadi secara matematis itu konsisten. Oke ya, jadi kita sudah mendapatkan bayangan ya, kalau misalkan Anda menjumpai ada rangkaian seri ya, lalu ada rangkaian paralel, sederhanakan terlebih dahulu ke bentuk yang sederhana, lalu kemudian di situ kita menganalisis dengan lebih mudah ya, lalu tujuan kita mencari beda potensial dan juga kuat arus pada masing-masing hambatan yang ada. Oke, kita akan masuk ke contoh mungkin yang lebih rumit sedikit ya di dalam video selanjutnya. Oke, selamat belajar dan salam semangat.